Ya. Sehingga ketika sekarang berbicara emosi pada anak, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang melatih emosi kita sendiri hari ini, Bu. Kenapa? Karena yang namanya emosi anak-anak itu belum bisa mereka mengelolanya, tetapi belum bisa diarahkan. Dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak. Aku mau belajar. Coba. Biar tidak mengganggu. Oke. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan. Positif parenting ya Bu ya, terhadap pengelolaan emosi dalam mendidik anak. Coba deh sekarang saya minta waktunya kepada ayah dan bunda, cukup 1 menit saja. Cukup 1 menit saja. Bayangkan wajah anak-anak kita sendiri. Kapan terakhir ibu dan bapak marahin anak? Ya. Kapan terakhir ibu dan bapak marahin anak, kemudian hadirkan mereka sekarang di pikiran bapak dan ibu. Ya, boleh sekarang dibayangkan dan dihadirkan mereka di dalam pikiran bapak dan ibu. Apa yang terlintas Bu? Perasaan bersalah ada? Perasaan bersalah. Ya. Perasaan menyesal udah nenggel, ya. Perasaan bersalah udah membentak, ya. Perasaan bersalah karena saya tiba-tiba gak jelas kok saya malah berbicara yang tidak baik sama anak saya. Nah, itu adalah hal-hal emosi dalam keseharian kita. Nah, ini adalah beberapa permasalahan anak yang saya coba rangkum ya Bu dalam beberapa terakhir ini. Yang pertama adalah yang sering saya temukan, problem-problem anak itu adalah yang berkaitan dengan emosi. Ya. Misal anaknya gampang rewel, ya, gampang rewel, mudah marah, ya, mudah marah, agresi itu gampang mukul, gampang nendang, gampang melempar-lempar, ya. Kemudian pendiam, murung, bahkan banyak anak yang mengalami tantrum. Ya. Ibu bapak tahu tantrum? Tantrum teh ngomong anak kejelas Bu Pak, dugikan ka kokosehan, demi kokosehan ya. Di Indonesia apa teh demi kokosehan gitu, sampai guling-guling marahnya, ya. Itu bisa dikatakan anak tantrum. Ya. Kemudian problem yang lainnya adalah kesulitan belajar. Beberapa anak mengalami sulit konsentrasi, ya, sulit membaca, menulis, berhitung, underachiever, low motivation dan lain sebagainya. Ya. Adapun anak-anak yang sulit dalam bersosial, ya, sulit beradaptasi, menarik diri dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir, ya, ini menjadi tantangan kita bersama. Gadget. Siapa di sini yang merasa menjadi kesulitan ketika menghadapi gadget? Ada? Ada. Gadgetnya siapa yang ngasih? Bu Pak? Ibu dan bapaknya, ya. Iya. Kalau misalnya anak ngamuk, gadget yang disalahin apanya? Anaknya. Padahal yang ngasih ibunya, ya. Yang ngamuk anaknya, ya. Nah, ini menjadi hal yang menjadi utama, permasalahan utama yang dialami oleh anak-anak pada masa sekarang. Ya, terutama kemarin pada masa daring ya Bu ya, banyak sekali problem berkaitan dengan gadget. Nah, gadget ini pun Pak Bu akhirnya akan berdampak terhadap emosinya, kesulitan belajarnya, terhadap sosialnya. Ya, 1 tahun ini
di tempat praktek saya Bu, banyak sekali orang tua yang datang berkonsultasi berkaitan dengan permasalahan emosi dan sosial. Ternyata ketika saya runtut, ya, ternyata problem utamanya adalah penggunaan gadget. Ya. Ada anak Pak Bu yang sudah 1 bulan tidak mau keluar kamar, makan minum semua harus diantarin ke kamar. Kenapa? Karena sudah kecanduan main game di HP-nya. HP-nya punya siapa? Ya punya ayahnya. Itu baru hal kecil. Saya di P2 TP2A Bu, kebetulan saya kalau bekerja itu ada kepolisian, ada hakim, ada jaksa dan sebagainya. Di tahun 2020 sampai 2021 ini saya menangani banyak sekali kasus yang terkait dengan gadget. Loh kok bisa? Awalnya gadget kok berujungnya di kepolisian? Iya Bu, ya. Karena mereka awalnya menonton, ya, menonton sama teman-temannya, udah ditonton pengen dicoba-coba, dan dicoba-coba inilah akhirnya berujung pada kasus itu. Wah, Domaina pasti itu mah usianya udah gede ya, SMP, SMA. Enggak Bu, korban terkecil yang saya pegang korbannya usia 4 tahun. Korban terkecil yang saya dampingi karena korban kekerasan seksual itu usia 4 tahun. Jadi hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian yang serius dari kita sebagai orang tua. Nah, hari ini kita fokusnya ke dalam masalah emosi. Kok bisa ya gadget kok larinya ke emosi? Ibu dan bapak pernah nggak merasakan ketika anaknya nggak dikasih gadget lalu anaknya ngamuk? Ada? Lalu ketika ngamuk apa yang ibu bapak lakukan? Marah ke anak. Oke, marahnya dari level 1 ya Bu ya? Jangan ya, nanti itu masih baik-baik aja, masih bisa seri orangnya, gigi juga masih terlihat manis gitu. Nanti kalau sudah tambah ngamuk kira-kira gimana Bu Pak? Level 10-nya, level 10 ngamuk, tapi gimana eksekusinya? Apakah kita memberikan gadget tersebut atau akhirnya kita memberikan? Ya, ada yang ketika anaknya sudah mengamuk dan kita marah level 10, tapi eksekusinya apa yang dia minta akan kita berikan. Anak akan berpikir, oh berarti kalau aku pengen sesuatu dari mama dan bapak, aku harus ngamuk dulu, aku harus teriak-teriak dulu, aku harus nangis-nangis dulu, atau bahkan aku berbuat sesuatu ketika ayah dan ibuku sedang ngobrol dengan orang lain. Ya. Contoh deh, misalnya anak itu akan memanipulatif kita. Misal bapaknya lagi ngobrol nih sama temannya, Pak pinjam HP, jangan, Pak pinjam HP. Kita terganggu nggak dengan regekan anak seperti itu? Lama-lama dia akan tambah bertingkah. Sedangkan kita sedang fokus terhadap yang lain, ya. Pada akhirnya kita ya udahlah, daripada ribut, daripada ngamuk, dan daripada saya terganggu, ya, akhirnya akan ada sebuah aturan yang gagal ini, ya. Next, berikutnya. Nah, lalu apa sih yang terkait dengan parenting ini, ya? Parenting itu kenapa sih Bu harus dijalankan sama kita sebagai orang tua? Yang pertama, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan buah hati. Alhamdulillah ayah bunda di sekolah ini ternyata kita difasilitasi untuk melakukan parenting, ya. Kenapa? Karena satu, kondisi lingkungan di masyarakat atau kecanggihan teknologi atau apapun itu, terkadang kita sebagai orang tua kudet, benar nggak Bu? Kita masih belum aja di rumahnya, anak TK udah bisa tuh nyalain YouTube. Kita sibuk bekerja, anak-anak mah terus dari Instagram, ya. Kita sibuk bekerja, anak-anak udah janjiannya nobar, ya. Alhamdulillah
alhamdulillah kita difasilitasi dengan penting. Akhirnya apa? Kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengawasan tentang hal-hal yang baru, khususnya untuk perkembangan anak. Nah, di sini fungsi ada satu, memastikan keselamatan dan kesehatan buah hati. Ya, kita jadi tahu, oh anak saya itu usia 4 tahun harus bisa ini. Oh anak saya 5 tahun ternyata seperti ini. Oh bu, ketika saya anak 4 tahun ternyata nggak boleh ya dipaksain belajar calistung. Itu adalah salah satu fungsi dari parenting. Ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan anak untuk menjalani masa depannya agar kelak bisa menjadi orang dewasa yang produktif. Nah, kenapa di sini sangat penting sekali kita parenting, Bu, Pak? Apa ya? Saya tuh terkadang pengen curhat sama orang tua, terutama mengenai kasus-kasus yang saya hadapi langsung. Saya sedikit bercerita. Saya punya beberapa case yang berkaitan dengan anak, Pak. Apakah anak itu di rumahnya tidak diajarin, Bu, Pak? Sama ibu bapaknya difasilitasi pendidikan yang baik. Diajarin sholat, diajarin, Pak. Suka ke masjid, suka Pak ke masjid. Bisa mengaji, bisa Pak mengaji. Tapi kok bisa ya ketemu saya di kantor polisi? Apa ya problemnya? Apa sih sebetulnya tantangannya? Ketika saya coba gali, nah kamu kalau di rumah suka ngobrol gak sama ibu? Enggak. Kalau sama ayah suka ngobrol nggak? Enggak. Kalau di rumah suka makan bareng nggak sama ayah bunda? Enggak. Aku makan depan TV, bapak di kamar, mama di dapur. Kamu suka nggak sih bikin sesuatu sama ayah dan bunda di rumah? Enggak. Artinya apa? Kita itu antara ada dan tiada. Badannya ada, tapi ternyata kita tidak mendapatkan tuh attachment dengan anak-anak kita. Ya, dan ini pun betul-betul menjadi pembelajaran tersendiri buat saya sebagai orang tua, Bu, Pak. Makanya kadang saya suka mohon maaf sekali kalau ada yang menghubungin saya udah mulai maghrib sampai malam, saya responnya lama banget. Atau bahkan saya responnya dari jam 10 malam, Bu, Pak. Kenapa? Saya betul-betul simpan HP. Saya nggak mau anak-anak saya ketika saya ada di rumah mereka merasa terampas lagi waktunya. Cuma waktunya sebentar dengan ibunya, dengan ayahnya, sudah harus direbut lagi dengan pekerjaan gitu. Ya, ternyata hal seperti itu yang sekarang hilang. Ya. Sekolahnya bagus, iya. Ya. Kita mencoba memfasilitasi dengan banyak hal, iya betul. Saya sepakat, setuju. Tetapi ternyata yang paling utama rumah, yang paling utama sekolah, yang paling utama itu adalah di orang tua, di rumah. Ya, jadi sekarang kita coba deh mengevaluasi kira-kira hal-hal apa sih ya yang di rumah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebetulnya itu sangat berarti buat anak-anak. Yang ketiga, ya, fungsi parenting tadi adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kultur dan budaya yang telah ada turun-temurun ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, orang tua biasanya memiliki gaya atau pola tersendiri. Nah, orang tua ini biasanya punya style dalam memberikan pola asuh terhadap anak. Nanti kita akan bahas. Nah, ini saya sedikit membahas dulu tentang fase perkembangan anak ya Bu ya, terutama untuk anak-anak usia dini. Saya mengkhususkan pada perkembangan emosi. Ya. Ini untuk anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Ya. Lihat karakteristiknya Bu. Ya, karakteristik anak usia dini itu adalah cenderung aktif. Ya, biasanya mereka senang bergaul, main sama teman-temannya. Ya, wah, kayak itu lompatan. Bu, kalau lihat anak lari-lari, senang atau risih Bu? Kalau anak di rumah nggak mau diam, senang atau gemes Bu? Campur aduk ya Bu ya, sama Bu, sama saya juga. Terkadang saya tuh nyampe rumah di jalan itu ya, yang terbayang oleh saya nyampe rumah tuh, wah udah rapi nih rumah gitu, karena saya berangkat itu dalam kondisi rumah rapi gitu kan, makanan rapi, tapi ternyata harapan saya buyar Bu. Nyampe rumah di tengah sudah ada mainan, makanan berserakan gitu kan.
Kalau kita tidak menghadapi dengan senyuman, Bu, Masya Allah, itu akan menjadi hal yang bikin kita marah level 10 gitu ya Bu ya, kondisi-kondisi seperti itu. Jadi karakteristik pertama adalah anak-anak ini secara emosi aktif. Ya. Maka ketika kita menemukan anak-anak yang tidak aktif, kita harus mencari tahu kenapa ya. Sedangkan karakteristiknya mereka adalah aktif, gak mau diem. Jadi ibu dan bapak harus bersyukur kalau anak-anaknya gak mau diem, artinya mereka normal ya. Coba kalau yang belum patut masuk usia kita di rumah lucu tuh Bu? Enggak ya. Anak-anak kalau yang aktif melihat hujan di luar, wah senang mau hujanan gitu ya. Tapi yang begitunya ibu atau bapaknya kira-kira gimana? Mama, bapak ibu jangan hujannya di luar itu jumpa baturan pas samper-samper. Kan nggak mungkin ya, udah bukan masanya lagi. Tetapi kalau anak-anak itu harus kita syukuri ya, karena memang karakteristiknya mereka seperti itu. Berikutnya adalah senang kepada hal-hal yang baru. Mah, ini apa? Ayah, ini apa? Bapak ini diapain? Bapak mau kemana? Bapak kok rapi? Mama kok rapi? Mama mau undangan ya? Ada yang seperti itu? Ya, kepo rasanya banyak. Tapi bersyukurlah ya, artinya mereka normal, mereka baik, mereka suka dengan hal-hal yang baru. Pernah Bu melihat anak kalau misalnya melihat ayahnya punya barang baru, misalnya tuh beli suatu barang sama anak malah dipakai keterbangan gitu kan, atau misalnya punya apa kuburan apa diketrok karena saking apa? Penasaran, ini apa sih gitu kan, ini apa sih, sesuatu yang baru ya. Kemudian berikutnya adalah tegas. Biasanya mereka selalu defense. Defense itu adalah pertahanan dirinya ya. Misal, Dek, kamu tadi makan permen ya? Enggak, siapa yang makan permen? Aku enggak makan permen, cuma makan ini aja dikit nih. Yosan sedikit, sisanya sama aja permen. Itu khas anak-anak ya. Kamu makan ciki ya? Enggak makan ciki, ini cuma makan kue aja asin. Ciki ya tante ya, itu anak-anak ya. Kemudian argumentatif. Mama kenapa aku nggak boleh hujan-hujanan? Mama kenapa aku nggak boleh ini? Mama kenapa nggak boleh main HP? Mama kenapa main HP aku nggak boleh? Argumentatif ya. Dan bersyukurlah ketika mereka demikian Bu, artinya mereka tumbuh kembang dengan baik ya. Kalau adem-adem aja gimana rasanya Bu? Justru kita harus curiga, kok anak saya cuek aja ya karena main HP terus, nggak ada tuh rasa ingin tahu ayah udah dari mana, mama udah dari mana. Emang gue pikirin mama dan ayahku ngapain? Karena aku punya HP loh ya. Justru kita harus menjadi anak-anak seperti ini ya. Kemudian mandiri karakteristiknya ya. Percaya diri, berani, merasa aman dan lain sebagainya. Kemudian mampu mengekspresikan emosi ya. Ketika mereka tidak setuju ya mereka akan menolak. Nanti pakai baju ini, nggak mau pakai baju itu nanti makan sama ini, nggak mau mama, aku pengennya sama chicken ya. Bersyukurlah, berarti normal anak kita ya. Kemudian mengenali berbagai macam emosi, ia marah, ia sedih ya. Ketika mereka seperti ini bersyukurlah, berarti mereka normal ya. Oke, berikutnya di sini ada beberapa hal penyebab hambatan emosi pada anak. Yang pertama adalah kegagalan dalam tumbuh kembang anak ya. Jadi biasanya ada anak-anak tertentu yang terlahir memang dengan hambatan-hambatan ya. Dan itu biasanya akan berdampak kepada beberapa perkembangannya. Ada yang terhambat pada sosialnya, ada yang terhambat pada kognitifnya, ada yang terhambat pada emosionalnya ya. Kemudian trauma, dan yang terakhir adalah pola asuh. Nah, ini kita lihat kegagalan perkembangan.
Biasanya anak-anak yang terlahir memang dengan hambatannya, Bu, sudah bawaannya. Ya, contoh kalau pernah mendengar anak adik-adik. Ya, nah ini saya sedikit mengedukasi orang tua di sini ya. Terkadang ada beberapa orang tua suka mencap, ya, memberikan label terhadap beberapa anak dengan hambatan perkembangan, terutama yang adik-adik. Aduh, eta budakna nakal pisan. Ya, naik karena meja, kekendangan, ada temannya dia disumpungkan, ya. Tetapi sebetulnya bukan semata-mata dia demikian, karena memang ada hambatan dalam perkembangan. Ya, maka kita sebutkan sebagai anak-anak special needs atau dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ada juga anak autisme, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penyebab dari adanya permasalahan emosi adalah adanya trauma. Ya, coba saya tanya, ibu dan bapak pernah ketika saya meminta mengingat sesuatu ketika masa kecil, ada nggak sebuah peristiwa yang teringat yang tidak menyenangkan yang dulu pernah dialami oleh bapak dan ibu? Ada nggak? Misal, saya dulu ingat waktu kecil langsung sedang sholat, ku bapak teh bener-bener dipentung pakai sapu misalkan. Ya. Atau misalnya ketika saya nakal, saya dikurung di kamar. Ya. Nah, ini adalah ada beberapa yang berkaitan dengan trauma. Ya. Trauma ini bisa menyebabkan permasalahan emosi. Ya. Dan kalau udah trauma, dia agak sulit. Kenapa? Yang namanya trauma itu dampaknya munculnya kadang tidak saharita. Misalnya kita pukul gitu ya, atau kita dasar kamu teh budak teu bisa nanaon. Ya, lukanya mungkin nggak sekarang luka, tapi membusuknya si luka itu mungkin nanti 10 tahun yang akan datang. Itu adalah trauma, dan itu akan berdampak terhadap perkembangan anak. Ya. Apalagi biasanya yang sering muncul adalah konflik di rumah. Ya. Terkadang mungkin yang berkonflik itu bukan anak dengan orang tua, tetapi ayah dan bunda. Ayah dan bunda berkonflik akhirnya berdampak terhadap emosi anak. Ya. Nih contoh misalnya kita lagi beda pendapat dengan suami. Terus dalam kondisi emosi kita keluar kamar, lihat anak lagi berantakan makannya. Kira-kira gimana responnya? Kondisi kita lagi ribut nih. Saya yakin hampir sebagian besar kita pun akan terpancing dengan kondisi tersebut. Kemudian trauma-trauma yang lainnya, contoh dibully. Nah, Bu Meina apa sih bedanya dibully sama heureuy? Ya, beda Bu. Terkadang orang tua juga suka menganggapnya heureuy itu anak saya dibully. Ya. Kalau misalnya heureuy dalam permainan, heureuy dalam permainan, itu si anak biasanya tidak akan mentargetkan objeknya. Kalau bully, itu pasti akan ditarget Bu. Misal, saya besok mengejek Reina, maka saya akan mengejeknya Reina terus. Itu bully. Dia akan mentargetkan satu objek dan itu dilakukan berulang-ulang. Ya. Tapi kalau misalnya hampir ke semua anak, atau misalnya cuma akhirnya dia ngejek sama temennya dibalas, terus mereka hahaha ketawa, maka itu mah heureuy ya Bu Pak. Bu, anak saya pulang sekolah ininya Bu bengek, ya bengkak Bu ini, lagi main dibully sama temennya. Ketika dicek-cek, oh ternyata bukan dibully, kecelakaan dalam permainan. Ya, jadi hati-hati ya Bu Pak. Nah ini adalah trauma. Hati-hati dengan trauma. Nah Bu, kasus-kasus yang saya hadapi pun banyak sekali anak, baik pelaku ataupun korban, yang dulu ketika masa balitanya, masa kecilnya ternyata mengalami trauma. Contoh,
waktu usia TK ini ternyata ibu bapaknya pun terpisah. Bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Si anak bingung mau tinggal sama siapa. Kadi salah, kadi salah. Akhirnya tinggal sama kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya udah sepuh, Bu. Ya, udah nggak tahu lagi main HP kemana, udah nggak tahu lagi anak main sama siapa. Ya. Ataupun misalnya ada anak juga yang dulunya ketika kecilnya, Bu. Jadi kalau misalnya anaknya minta sesuatu sama bapaknya main gaplok, tampar, mukul, ataupun mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, itu sering saya temukan juga. Jadi trauma itu akan selalu membekas. Ya, dan biasanya dia muncul tidak saat itu. Kadang dia muncul ubarna luka, pamitos infeksi, tos nanahan. Mungkin 10 tahun yang akan datang itu lukanya akan sampai busuk seperti itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Berikutnya adalah pola asuh. Oh, pola asuh berpengaruh ya sampai emosi anak, ya jelas. Ya. Ibu dan bapak tahu mungkin sudah mengenal ya beberapa pola asuh. Coba Bu yang tahu jenis pola asuh apa aja Bu? Kayak sudah ada ya di sini. Ada yang otoriter gitu ya. Ada yang autoritatif, ada yang permisif, ada yang kooperatif. Ya. Kita lihat yang otoriter ya. Kalau yang otoriter itu biasanya tuh kendali ada di orang tua. Anak sama sekali tidak diberikan pilihan. Ya. Jadi nanti mau makan apa? Itu mah kita diberikan pilihan kan? Tapi ini mah enggak. Tuh makan di meja. Ya. Nanti bajunya yang itu. Nanti nggak boleh main sama ini ya. Nanti harus ini, dia ini itu. Otoriter, anak-anak tidak diberikan pilihan. Kemudian anak juga ada yang otoritatif, ya. Biasanya berekspektasi anaknya mengikuti aturan mereka. Tapi di sini biasanya orang tua akan lebih demokratis, ya. Hari Minggu besok ayah libur nih, kita mau liburannya kemana ya? Anak-anak diberikan pilihan dulu, walaupun kita ingin mengarahkan. Contoh, misalnya pilihannya kita bisa liburannya ke sini dan ke sini, kira-kira mau yang mana? Ya, jadi demokratis itu kita tetap memberikan pilihan, tapi pilihannya itu kita dengan konteks mengarahkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah permissive parenting. Kalau ini mah apa-apa boleh. Mah minta uang 10.000 golosor. Mah beliin HP sih teman aku, mah udah punya HP, aku nggak punya HP, beliin. Mah aku pengen jajan di Indomaret, beliin. Mah aku pengen makannya sama chicken, beliin. Tanpa diberikan aturan apapun. Begitu ke sekolah, apa yang terjadi Bu? Anak bakal kaget. Kok kaget Bu Mina? Iyalah, di sekolah mau masuk sekolah juga kena tertibelah. Mau makan harus baca doa dulu, bermain harus bergantian. Sedangkan di rumah aku terbiasa apapun boleh. Giliran di sekolah kudu aturan pisan, masa harus sekolah aja harus antri masuk kelas dulu diribet. Ya, akan menjadi tantangan ketika nanti mereka bertemu dengan hal-hal sifatnya aturan. Yang keempat adalah uninvolved parenting, ya. Ya ini sama sekali orang tua tidak terlibat dalam pengasuhan. Pokoknya saya sudah masukin anak saya ke sekolah, mahal Bu. Ya udah itu lulusan di sekolah. Nanti kalau anak saya nggak bisa baca, saya tinggal nyalahin ke sekolah. Anak saya di mana tidak mengikuti aturan, saya salahin ke sekolah. Kan saya sudah bayar. Tidak seperti itu. Ya. Nah, ini adalah dampak dari beberapa tipe. Kita lihat ya Bu ya. Nah, kalau yang misalnya otoriter, itu akan lebih banyaknya di punishment. Kalau tidak nurut, kamu dihukum. Tidak nurut, dihukum. Ya, maka dia akan menjadi kaku.
Ya, dan orang tua adalah I am the boss. Saya adalah bosnya kamu. Bagaimana dengan yang demokratif? Nah, yang demokratif biasanya orang tuanya akan cenderung suportif, mendukung, ya, fleksibel. Kemudian guidelines, dia akan memberikan arahan terhadap anak-anaknya. Ya. Kemudian staff regulationnya akan bagus, kemudian akan standarnya pun bagus. Ya. Sedangkan yang permisif adalah kamu adalah bosnya, anak saya adalah bosnya. Ya. Ma ambilin makan, ma ambilin minum, ma iniin, ma ituin. Semua diiyakan. Maka anak akan menjadi bos dimanapun dia berada. Ya. Dan terakhir adalah ini orang tua tidak memberikan kesempatan untuk memberikan pengasuhan terhadap anak. Ya. Dia tidak terjalin komunikasi, tidak terjalin attachment-nya, tidak terjalin interaksi dan sebagainya. Ya. Lalu apa yang perlu dilakukan, Bu? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, emosi anak sebetulnya terkadang hampir sebagian besar itu dipengaruhi oleh emosi kita sebagai orang tua. Jadi yang harus dilakukan adalah satu, ya, bagaimana mengelola emosi kita sebagai orang tua. Ini tips dari saya. Yang pertama adalah tentukan situasi saat Anda harus marah. Ibu dan bapak tuh marah tuh harus dalam situasi seperti apa sih? Misal, apakah ketika anak saya terjadi kejadian di sekolah, misalnya uzubillah ya, ini cuma pura-pura aja ya. Ada kejadian di sekolah, apakah saat itu saya harus marah di sekolah? Apakah langsung di depan anak saya harus marah? Ataukah di depan orang lain saya harus marah? Saya pulang kerja ini capek sekali karena di kantor saya dapat tekanan, pekerjaan harus selesai, ya. Nyampe ke rumah apakah saya harus marah? Situasi seperti apa saya harus marah? Kita sendiri yang bisa mengkontrol karena kita sudah dewasa. Kalau anak-anak belum bisa, Bu. Anak-anak mah beri ngamuk di Alfamart, yang ngamuk kegoleran. Masa kita mau seperti itu? Enggak kan? Gitu ya. Tapi anak-anak hanya bisa mengkontrol, so kitanya yang harus bisa. Yang kedua adalah jika ingin marah, segera tenangkan diri. Terkadang kita udah punya sinyal berupa kalau kita udah marah. Ya, misal kalau kita marah tuh kita kenali dulu emosinya kita sebagai orang tua. Kira-kira kalau saya mau marah tuh ciri-cirinya apa ya? Oh, biasanya nafas sudah cepat. Ya. Terus kalau orang nanya suka udah mulai nggak mood. Nah, ini kayaknya saya udah mau marah nih. Sedangkan sebentar lagi saya pulang ke rumah. Ya, sedangkan sebentar lagi saya pulang ke rumah. Artinya apa? Kita harus menenangkan diri. Ya. Kalau saya biasanya, karena kadang kalau misalnya harinya sedang dari pagi sampai maghrib itu lagi full banyak klien dengan berbagai jenis permasalahan, nyampe ke rumah saya tidak langsung ke rumah dulu, Pak. Kadang saya berhenti dulu di jalan, cuma 5 menit saya duduk minum. Saya coba menenangkan diri dan memastikan ke diri saya, kamu akan ketemu anak-anak kamu dalam kondisi kamu senyum ya. Kamu dalam kondisi kamu bisa menerima mereka dalam kondisi apapun ya. Terkadang harapannya mereka udah bersih, tapi nyampe ke rumah ternyata masih air cukup letak, air susunya di bajunya kemana-mana gitu kan. Itu situasi-situasi yang harus kita persiapkan ketika kita memang mau pulang ke rumah. Ya, tenangkan diri dulu. Kemudian cobalah menghitung. Nah, kalau menghitung itu bisa gini, Pak. Kalau kita lagi marah nih, kita memberikan kesempatan kita untuk ini berapa? Oh, oke, 10 detik, 20 detik kita hitung. Biasakan kita menghitung untuk apa? Untuk mengatur ritme tubuh kita, Pak. Jantung kita, bernafasnya kita sangat penting sekali. Ya, jadi sebetulnya mau emosi anak itu di kita sebetulnya. Makanya saya tipsnya justru orang tua. Ya. Yang keempat adalah ketika pun sedang marah, hindari kita memukul, mencubit, hindari, Pak Bu. Ya, jangan sampai tahan Bu. Tidak tahan, kenceng Bu tangannya Bu. Ya, genggam yang kuat tangannya kita Bu. Ya, genggam kuat. Arahkan energinya ke yang
main pegang bantal boleh, ya. Menggenggam sesuatu di tangan kita boleh. Kenapa? Supaya energinya bisa terlepaskan ke sana. Ya. Nanti begitu tangan kebuka, itu energi sudah hilang. Sok dicoba sama ibu dan bapak. Ya. Jadi kalau pulang ke rumah misalnya pegangnya aqua gitu, pegangnya botol aqua bekas, kita lagi marah nih ngeliat situasi, kerangkal semua energinya ke sini Pak Bu, ya itu nanti bisa akan hilang sendiri. Kemudian coba kendalikan cara berbicara, ya. Hindari labeling negatif pada anak. Ini sering saya temukan karena kebetulan saya juga menjadi konsultan di beberapa sekolah seperti ini. Tapi insya Allah kalau di sini tidak ada. Ada orang tua terkadang tidak terima anaknya dimarahin oleh temannya. Tetapi secara tidak sadar sebetulnya mereka pun sering memarahi anaknya. Sama orang lain tidak terima, kok sama diri kita sendiri kita mengizinkan hal itu terjadi. Sama-sama memberikan luka, tapi kan lebih luka sekali jika itu dilakukan oleh orang tua. Saya nggak terima Bu, anak saya tadi dimarahin sama ibu ya. Tapi di rumah sebetulnya kita sering sekali. Tapi insya Allah kalau di sini nggak ada ya. Kemudian hindari berkata kasar. Ini hati-hati ya. Kenapa? Apalagi anak-anak usia dini mudah meniru. Ya. Saya punya ya anak saya sekarang sudah mulai bersekolah yang kecil. Sekarang lagi senang bilangin mama apa goblok katanya. Saya dengerin aja karena anak saya masih usia 3,5 tahun. Karena dia tidak akan tahu itu arti goblok apa, dan saya pun tidak, kamu nggak boleh ngomong goblok ya. Saya dengarkan dulu. Kenapa? Karena bagi dia itu adalah kosakata baru. Karena dia baru mendengarnya itu di sekolah. Belum kita, paling saya hanya bisa mengatakan ini kata baik, tidak baik. Tapi kalau misalnya ada anak-anak, kalau misalnya Bu anak saya tuh gak mau boleh lagi deh main sama si A, kenapa? Nanti oleh-olehnya suka bahasa binatang. Nyampe ke rumah tuh bahasa binatang terus yang dibahasnya, ya. Kemudian kita langsung terus kamu boleh main lagi. Itu pun kurang tepat. Kenapa? Tergantung usianya. Kalau anak-anak usia masih TK, usia dini sedang belajar bahasa, meniru, mencoba kata-kata baru, dengarkan dulu saja. Bisa jadi bagi mereka itu adalah pengalaman pertama mendengarkan kata tersebut, ya. Dan di rumah adalah tugas kita untuk mengarahkan. Boleh deh bilang monyet, boleh, tetapi sama monyetnya. Masa sama si A itu ngomongnya monyet kan lucu, aneh, boleh. Ya, jangan langsung tiba-tiba kita nyoba itu dusun. Ya, beberapa anak satu takutnya mereka tidak mau mencoba lagi. Kedua, mereka akan tambah penasaran. Ari dusun pengen naon? Ih kenapa ya kalau aku bilang monyet itu mama jadi seserian? Atau kenapa aku bilang mama malah jadi marah? Emang ada apa? Ada apa dengan si monyet? Anak akan tambah penasaran. Ya. Kemudian hindari mengancam dengan hal yang mustahil. Nah ini yang paling sering kita. Soal kalau mau nangis, bu bapak dipanggil ke dokter ya. Emang kenapa dengan dokter? Saya pernah dapat curhatan dari dokter, besok jangan gunakan saya ya kalau mau nakut-nakutin anak katanya. Kalau misalnya kayak tadi suntik, karena dilaporkan ke polisi. Kalau misalnya nanti nulis mama pergi ke Arab, emang beneran mau pergi ke Arabnya? Kamu ya? Emang beneran mau dipanggilin polisinya? Enggak. Ya, jadi mengancamnya dengan sesuatu yang real aja. Contoh, kalau nggak baik nanti malam mama nggak akan buatin kamu susu. Realistis nggak bikinin susu? Realistis. Lebih realistis dipanggilin polisi atau minum susu? Oke, besok diganti kalau ada yang masih seperti itu. Ya, kan tuh bapak ditelepon ke ambulan, coba ke ambulan. Mungkin tak? Ya, jadi yang lebih realistis untuk ini ya. Kemudian yang nomor 8, tindalah berbuat sesuatu saat marah.
Biasanya ini ibu-ibu nih, ya, karena lagi marah cukup pak. Tapi kuku panas saat terang dirinya, dan bisa langsung jambak, ya. Wah, kuku panas, nyesel gitu kan. Aku sapu, keluar gitu kan. Hati-hati ketika sedang marah, pastikan kita tidak berbuat sesuatu dulu. Kenapa? Khawatir gitu, ya. Kita lagi sapu, anak lewat, kita lagi megang sapu lagi, letuk gitu kan. Jadi hati-hati ya. Nah, ini adalah yang terakhir adalah roh parentingnya. Ya, apa yang dilakukan oleh kita untuk cara mendidiknya? Kalau tadi untuk bonus emosinya, ini adalah untuk parentingnya. Yang pertama adalah melakukan hubungan positif dengan anak. Ya. Selalu mesra dengan anak. Panggillah anak itu dengan sapaan yang sebaik-baiknya. Ya, abang, kakak, aa, atau sebutkan namanya yang bagus. Kan nama anak-anak kita itu adalah doa. Ya, jadi panggillah mereka dengan nama sebaik-baiknya. Menjalin hubungan positif. Aa Soleh, kalau anak saya Muhammad Raka Aditya, tolong minum ya nak. Karena kita berharap anak kita punya teladan seperti Nabi Muhammad, maka sebutlah mereka dengan nama-nama yang baik. Ya, hubungan yang baik. Kemudian melakukan quality time bersama, ya, berbicara dengan anak. Hal kecil ini bu, tapi akan sangat bermakna. Ya, bu saya akan nyipsok dulu, ngomong ngajin anak. Ya nggak apa-apa bu, pak curhat tentang diri kita juga. Misal, apa tuh tadi bapak di kantor miril, mana mana. Iya pak, iya. Kenapa gitu? Walau mereka tidak mengerti, tapi kita akan mendapatkan celotehan yang lucu dari mereka. Ya. Yang penting berkomunikasi, berbicara sebanyak-banyaknya dengan anak-anak kita. Bu, saya mau pendiam di rumahnya. Belajarlah Pak. Belajarlah berbicara dengan mereka. Ya. Kemudian membahas perilaku yang bermasalah. Contoh, kakak tadi kata mama dengar katanya kakak tadi marah ya sama mama sampai mukul-mukul. Coba kenapa? Mana tadi kamu mesti mengelan mama tadi kan yuk coba pada sendiri. Oh jangan, ya. Perang tidak akan usai dengan seperti itu. Ya. Kemudian memberikan perhatian positif, selalu melibatkan dalam kegiatan bersama. Bapak beli badminton, ngiring moal. Bapak beli bengkel, ngiring moal. Mama beli arisan, cicing, mama bapak cicing. Pokoknya kesempatan buat bapak bermainnya, kamu masih pengen ikut juga. Jangan ya, kalau bisa dilibatkan dalam kegiatan bersama. Kemudian mengajarkan keterampilan dan perilaku. Nah, misalnya kita lagi lewat tuh ada tetangga, dek bilang punten, karunten. Ada tamu datang keluarga A, dek salam heula. Betul nggak? Itu adalah hal kecil kan, tapi masih kebiasaan yang luar biasa buat mereka. Ya. Kemudian modeling, ya, modeling kita. Bagaimana kita bisa memberikan role model terbaik buat anak-anak kita. Bapak dan ibu pernah lihat nggak cara jalan anak kita? Lihat nggak cara jalannya? Ada nggak cara jalannya yang mirip sama suami kita? Diajari ya sama kita. Diajari, itu jalannya sehingga bapak modelnya gitu. Enggak. Lalu dari mana kemiripan itu datang? Ada nggak yang melihat anak itu kalau misalnya makan gayanya pluk jika mamahnya atau jika bapaknya? Dari mana itu bisa datang? Mau apa? Karena mereka meniru, mereka melihat dari siapa? Ya modelnya ayah dan bundanya. Ya, ada nggak cara mereka marah itu sama dengan cara marahnya kita? Ada, ya. Kemudian melakukan manajemen perilaku bermasalah. Ya, ini ketika ibu dan bapak melihat kayaknya kok anak saya ada kecenderungan bermasalah dalam satu perilaku. Misal, bu anak saya tuh kalau pagi-pagi itu pasti ngamuk dulu, tantrum dulu. Ya. Nah ini harus kita manage. Nggak kita biarkan dia, nggak kita paksa terus akhirnya menangis terus, tidak. Tapi kita cari dulu apa penyebabnya. Apakah marahnya hanya di rumah saja
Dan yang terakhir adalah menanamkan aturan, diskusi langsung dan perencanaan bersama. Nah Ibu, Pak, kalau membuat aturan jangan egois. Ya, anak gak boleh main HP, tapi Ibu dan Bapak boleh. Apalagi anaknya lagi apa, kalau bahasa kamu lagi gabut ya, bapaknya main HP begitu, kan milik kita. Ya, jadi buatlah peraturan dengan diskusi. Kak, kalau misalnya kakak sekarang ke sekolahnya nggak nangis, kira-kira hadiahnya apa ya? Atau kalau misalnya hari ini kamu melanggar, kira-kira hukumannya apa ya? Dan bicarakan itu sebelum dilakukan. Ya. Oke, mungkin itu beberapa hal ya yang saya coba sampaikan tentang bagaimana kita akhirnya mengelola emosi pada anak. Kuncinya dari siapa, Bu? Pak? Orang tua. Ya, ini konteks anak. Tapi masalah emosi ini, Bu, Pak, akan berlangsung ketika sampai mereka dewasa. Trauma masa kecil emosinya akan muncul ketika mereka SMA. Ya. Trauma sekarang mereka sedang TK, kejadiannya itu balik akan terjadi ketika mereka SMP. Jadi jangan sampai ya. Sekian dulu penonton dari saya. Mungkin ada sharing? Saya jawab. Boleh, terima kasih. Nanti akan lanjutkan dengan sharing ya. Kita akan sharing. Boleh sharing, Bu. Saya berhasil loh mendidik anak dengan cara ini. Boleh kita sharing bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ibu. Mangga bagi Umi Ali yang mau bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya Bu, Bapak? Atau sharing? Ayo Bu, boleh Bu sharing Bu. Saya pengen dengar sharingnya Bu. Ya boleh. Mumpung ada ini ya, beliau pakarnya gitu di bidangnya, seorang psikolog. Jadi kapan lagi kedatangan beliau gitu, seorang yang tamu istimewa. Mumpung masih di sini beliaunya, kita boleh bertanya. Ya, Bapak enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada dosen, teman dan jangan Sadayana sebagai wali murid di SD atau TK di Kampung Ibrahim. Yang saya bukan bertanya sih, memang dialami oleh saya sendiri, walaupun bukan ke anak saya, bukan ke anak saya langsung. Mohon maaf, setelah maghrib biasa di rumah kumpul sama anak-anak tetangga ngaraos, dan ada titik jenuh karena bukan dimungkinkan mengaraos, pekerjaan saya juga sedang numpuk, anak-anak diwurukan teh ini baradeg begini. Anak-anak ibu baradeg sampai keluar kata-kata saya kasar baru kali lah. Semoga jangan terulang lagi. Saya sampai memuncak karena ketika diwurukan anak tersebut malah ngobrol. Jadi seusia anaknya MTS, SMP lah, umuran 15 tahun standarnya segitu. Jadi kontrol saya waktu itu hilang sehingga sama saya emosi. Sekitar 5 menit lah saya sampai memarahi anak-anak gitu, anak-anak tetangga itu ya. Jadi sampai sekarang saya masih menyesal, bukan menyesal
menyesal sekali saya sampai keluar. Bukan mereka karena tidak ngaji lagi di saya, bukan menyesal itu. Justru kalau mereka tidak ngaji juga, mungkin beban saya ringan. Kegiatan saya dari dan bisa fokus kepada anak-anak yang benar-benar ingin ngaji. Penyesalan itu mengapa saya sampai terlontar kata-kata seperti itu, ya dalam artian karena saking kesalnya. Nah, usia yang jadi patokan saya marah, ya dari saya jadi keluar emosinya mah anaknya usia SMP lah gitu, SMP kelas 2, ya bang, kelas 2. Nah itu jadi kalau anak-anak kecil yang masih ikro itu, walaupun jujur alita jujur balik saya nggak pernah marah gitu, karena memaklumi ini mah usianya usia SMP. Ketika kita ngawurkan ngajian terus dia malah ngobrol cekikikan sama teman-temannya sehingga terdamprat semuanya. Jadi anak-anak yang seusia itu padahal marahnya ke satu orang, saya itu mengenanya sedikit karena dia yang ngobrolnya yang tertawa-tertawanya. Nah, bagaimana istilahnya tuh untuk saya tidak gimana Bu, merasa penyesalan terus deh. Jadi untuk asa-asa trauma bagi kita, mengapa saya sampai terlontar kata-kata seperti itu penyesalannya bagi saya. Mohon ada pencerahan khusus untuk jalur hak tersebut, sehingga saya bisa lepaskan aja, cuek aja lah, ya marahnya sudah, itu anak-anak sudah tidak ada gitu. Tapi saya tidak bisa seperti itu teh. Ngageramut gue itu asa dosa itu budak sarekan, coba budak batur. Gitu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian dengan yang lainnya? Ya. Ada? Enggak, Bapak Ibu. Ada? Boleh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rahel dari kelas TAUD. Ingin menanyakan kepada Ibu ini, Tante Rahel itu terus terang anaknya tuh kemudian, jadi kalau tidak sesuai dengan hatinya, keinginannya tuh biasanya langsung nangis terus tantrum. Biasanya kalau di rumah saya diemin dulu, nanti sampai dia reda baru cerita lagi, biasa lagi. Di sekolah pun seperti itu. Terus kadang kalau misalkan ada yang bentrok di sekolah, besokannya tuh langsung nggak mau sekolah lagi. Jadi kayak ada trauma, mama aku nggak mau sekolah lagi. Gitu nanti saya rujuk atau gimana, baru beberapa hari sekolah baru mau sekolah lagi. Gitu. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua untuk menyikapinya gitu, supaya jadi anak yang baik lah, kayak saya. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi, silakan ya. Silakan Bapak. Oh iya, ada 2. Silakan mau Bapak dulu atau Ibu dulu? Ada Bapak Ibu ya? Ya, silakan Bapak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah dari kelas TK. Yang saya tanyakan kebetulan karena saya itu adalah seorang guru ya, Ibu. Nah, kemudian sekarang dengan problem kerja di rumah online gitu ya, otomatis pegang HP terus ya, atau laptop. Nah, itu ketika lagi kerja gitu, anak kan lihat orang tuanya pegang HP, kenapa saya enggak gitu, nggak boleh. Ibu kok pegang HP terus, enggak merhatiin Aisyah gitu, atau gini. Nah, kalau Aisyah katanya jangan main HP terus, tapi ibu kok pandang HP terus. Nah, untuk menyikapi hal tersebut bagaimana solusinya?
Yang kedua, kebetulan Aisyah itu kan anaknya agak pendiam. Kemudian kalau bete itu kalau moodnya lagi nggak baik suka gigit-gigit apa aja yang dipegangnya. Apakah itu adalah suatu kekurangan atau gimana dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak tadi, Pak Dedi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi, abinya Risa. Yang saya ingin tanyakan, minta tipsnya biar anak itu bangunnya semangat dan mau sekolah, karena udah dikasih apa ya, semacam makanan kesukaannya, hobinya, mainannya sudah saya keluarin semua, tetap gagal tuh. Jadi bingung saya jurusan apa lagi yang harus saya keluarkan gitu, biar anak saya bangunnya semangat atau cepat lah, nggak lama. Kadang-kadang suka mikir mungkin ini seperti bapaknya mungkin. Tapi kan jangan sampai tuh pelihara bapaknya gitu kan, anaknya jangan. Terus kedua tuh kalau misalkan minta sesuatu, dia suka marah, minta misalkan mau jajan ke apa, udah jajan ke warung ini aja sama, nggak mau ke apa, saya mau ke warung yang lain, mungkin dia bisa baca, ya ini mau ke apa, usianya padahal udah baru 5 tahun belum bisa baca gitu. Nah, saya minta tipsnya aja biar emosi saya bisa terkendali, terus biar anak saya semangat bangun pagi dan berangkat ke sekolah. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya, mudah-mudahan sedikit menjawab, tapi ini cuma sharing saja mungkin ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama, ini saya merasa bersalah nih Bu, sampai sekarang udah marahin anak gitu ya, padahal anaknya anak orang lain gitu kan. Nah ini suatu hal yang positif ya Pak. Yang pertama kan kita menyadari bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak tepat yang saat itu kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah produknya ini yang menghadapi adalah bukan anak usia dini, ini mereka anak remaja ya. Remaja itu beda dengan anak usia dini. Anak remaja itu semakin kita tentang, semakin kita lawan, mereka akan semakin menjauh dari kita ya. Anak remaja itu kan khasnya seperti itu, mereka akan sedang menjauh dulu dari orang tua, mereka akan lebih dekat dengan teman sekelompoknya, teman sebayanya. Orang tua itu akan dianggap musuh, teman-teman sedekatnya sekelompok itu adalah best friend forever gitu. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah memang untuk anak remaja sendiri kita harus mengikuti dulu stylenya mereka Pak, itu yang pertama. Dan dengan cara kita agresi bagi anak-anak demikian, itu malah justru akan jadi bahan apa ya, akan jadi bahan candaannya mereka kalau kita itu remaja. Kemudian yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi rasa bersalah, mungkin Bapak bisa melakukan pendekatan personal Pak ya. Tidak ada salahnya kita meminta maaf ya, tetapi sampaikan juga tujuan kita dan sampaikan juga ada loh Bapak kesalahannya kamu di sini yang mengakibatkan Bapak berbuat salah sama kamu ya. Jadi saya kira itu tidak masalah Pak untuk mengatakan sesuatu